Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi sakit pada persendian. Saya sedang terapi Pak Guntur, asal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, teman-teman bisa melihat seperti biasa kita relaksasi dulu pada bagian ini. Titik inti pijat refleksinya. Kemudian tekan-tekan ke bawah dan menarik otot betis bagian dalam, tulang kering dari atas ke bawah. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Supaya teman-teman bisa mengikuti tutorial cara pijat melalui channel Pijat Indonesia, channel tukang pijat terganteng sedunia. Cara pijatnya, ikuti. Ini bisa juga dipakai untuk pijat relaksasi di rumah. Ini teknik dasar massage. Teknik dasar massage. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk merelaksasi otot, untuk merelaksasi bantalan-bantalan tulang. Bisa dilakukan seperti ini. Menekan-nekan seperti ini, karena biasanya kalau persendian sakit, maka pada bagian ini, di bagian lutut, biasanya ada masalah. Kemudian kita relaksasi di bagian kaki juga seperti ini, dan menekan pada bagian ini, di sini. Nah, kalau di sini ditekan, itu bisa bergerak di ujung jari kaki. Nah, terasa teman-teman. Jadi punggung kaki dan telapak kaki itu langsung tersuplai oksigen dengan aliran darah yang lancar. Kemudian kita angkat begini dan tarik ototnya dari atas ke bawah. Jadi untuk mengatasi sakit pada persendian, biasanya bantalan tulang itu tidak terlalu tersuplai cairan, tidak maksimal peredaran darahnya, itu yang mengakibatkan sakit pada persendian biasanya. Jika otot terasa kaku, maka cara pijat ini boleh dilakukan. Jadi ini adalah tips tutorial cara pijat untuk mengatasi sakit pada persendian. Baik persendian lutut maupun persendian yang ada di pergelangan kaki. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara pijatnya. Ini juga bisa dilakukan untuk mereka yang betis sering pegal, otot-otot kaku. Untuk persendian pada bagian jari kaki, teman-teman bisa merelaksasinya dengan cara seperti ini. Tekan sambil menarik ke bawah, tekan sambil menarik ke ujung, seperti ini. Kemudian pada bagian ini, urat di kiri kanan yang ada, kita tekan begini. Tekan begini, berulang-ulang. Seperti ini. Kemudian relaksasi juga urat di sini. Kalau di bagian ini sakit, maka tekanan dipindahkan ke sini, ke bawah. Kalau sudah ditekan di sini, di bawah, biasanya rasa sakit di sini berkurang. Kemudian kita cek apakah pernah keseleo atau tidak. Dan relaksasi telapak kaki seperti ini. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe kalau masih berwarna merah. Tulisan subscribe ada di bawah video ini. Untuk mengikuti tutorial yang lain, teman-teman bisa mengikuti dengan cara klik Pijat Indonesia, kemudian klik video. Teman-teman bisa mengikuti video sesuai dengan keluhan Anda
Saya tidak pernah berhenti berbagi pengalaman saya menjadi terapis di Pijat Refleksi MM Kota Palopo. Saya juga berkeliling di seluruh wilayah Indonesia untuk melayani pasien. Dalam 1 bulan, saya bisa menangani ratusan pasien. Alamat praktek saya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kota Palopo. Jadi teman-teman bisa bertanya di dalam channel ini, nanti juga bisa memberikan usulan, tips pijat yang ingin Anda ketahui. Nanti saya akan buatkan videonya pada saat saya terapi pasien. Nah, sekarang pasien Pak Guntur ini keluhannya sakit pada persendian di bagian kaki. Jadi teman-teman, silahkan bagikan video ini setelah menonton supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara pijat untuk mengatasi sakit pada persendian. Nah, pijat pada jari kaki ini teman-teman bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah dan menggerakkan urat-urat saraf, menggerakkan urat-urat yang bermasalah. Jika dipijit pada bagian jari kaki, maka akan terasa sampai ke kepala. Betul Pak Guntur ya? Terasa sampai ke kepala. Jadi luar biasa. Memang ada rasa sakit, tetapi setelah selesai pemijatan, rasa sakit itu tidak akan tersimpan. Hilang rasa sakitnya. Yang ada adalah ketika pemijatan dilakukan dengan benar, maka kalau dipijat sekitar 1 menit justru akan menimbulkan rasa ngantuk. Kenapa bisa menimbulkan rasa ngantuk? Karena suplai oksigen ke otak meningkat sehingga ada efek relaksasi yang dirasakan oleh otak yang mengakibatkan seseorang yang dipijat pada jari kaki itu bisa menimbulkan rasa ngantuk. Nah, setelah selesai pijat biasanya ada rasa gatal sedikit. Rasa gatal itu biasanya karena itu pertanda bahwa aliran darah mulai tersuplai dengan maksimal. Jadi teman-teman, setelah menonton video ini, saya berharap teman-teman mau membagikan supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara mengatasi sakit pada persendian, bagaimana mengatasi keluhan pada kaki yang diakibatkan oleh kurang lancarnya peredaran cairan di dalam tubuh dan suplai oksigen di dalam jaringan urat saraf. Secara umum, cara pijat yang saya lakukan adalah hampir sama, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan keluhan tekanannya ditingkatkan atau ada bagian-bagian tertentu yang tekanannya harus dikurangi. Jadi teman-teman silahkan ikuti channel Pijat Indonesia dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya. Nah, yang di sebelah tidak bunyi, yang ini bunyi. Jadi ini pernah keseleo teman-teman, ya ini. Nah, ini ada bunyi. Nah, sudah hilang. Jadi digerakkan 1 kali, tadi bunyi, langsung sekarang sudah rileks. Nah, ini agak sakit. Ini agak sakit karena pernah keseleo. Betul sakit Pak Guntur ya? Sakit sekali. Ini sakit sekali, tapi untuk menghilangkan rasa sakit di sini, cukup gerakkan di sini. Ini digerakkan, agak sedikit sakit, rasanya seperti sedikit agak kena kejutan, kayak kesetrum sedikit. Kemudian, nah setelah kita lakukan seperti itu, maka coba kita cek. Sudah berkurang sakitnya di sini? Nah, jadi kalau di sini sakit, yang dipijit di sini. Kenapa begitu Pak Mukmin? Karena ini sangat berhubungan sekali urat yang ada pada bagian ini, yang rasanya kalau ditekan di sini, teman-teman, sampai ke punggung kaki. Jadi kalau ada yang pegal di kaki, misalkan kesemutan, duduk terlalu lama,
tiba-tiba kaki kesemutan. Cukup tekan di sini. Dijamin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kesemutan akan hilang. Kalau di sini terasa kram di telapak kaki, tekan di sini. Ya. Mudah-mudahan pengetahuan yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. Subscribe, like, dan share videonya. Tekan dari bawah ke atas. Tekan dari bawah ke atas. Seperti itu. Kemudian relaksasi di bagian lutut juga. Ini sedikit agak sakit lagi. Ini agak sakit karena tadi ini pernah keseleo. Jadi ini menekan urat yang di sini sakit, di sini tegang, dan di sini juga sedikit agak sakit kalau ditekan lebih dalam. Di sini sakit. Nah, ini sakit sekali. Ini sakit. Nah, sekarang bagaimana untuk menghilangkan rasa sakit di sini? Yang dipijat bukan di sini terus, tapi pijat di bagian atas seperti ini karena ototnya bermasalah. Nah, ini ototnya, di ujung otot ini bermasalah. Kemudian tekan-tekan begini dan goyang-goyang begini. Kemudian tarik dari atas ke bawah pada otot belakang. Kemudian kita tes kembali. Sudah tidak sakit? Sudah berkurang? Sudah berkurang. Ini masih ada sedikit sekali. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita sudah memijat banyak orang, karena saya sudah pijat, mulai dari bulan Desember 2021 sampai bulan April 2022, saya pijat lebih dari 2.000 orang. Nah, kalau jam terbang sudah seperti itu, maka kita boleh bisa mengetahui, tapi harus dipelajari teman-teman. Kita harus mempelajari sesuatu yang kita kerjakan, sehingga kita mendapatkan pengetahuan dari apa yang kita kerjakan. Bukan hanya sekedar rutin bekerja, tetapi bagaimana kita mengambil sebuah pelajaran yang berharga dari setiap pekerjaan yang kita tekuni. Nah, digoyang seperti ini teman-teman, ini sudah tidak ada rasa sakit lagi, betul? Ini sudah tidak ada rasa sakit. Nah, kemudian kita tekan. Kalau orang yang pernah keseleo, biasakan untuk menekan seperti ini, supaya urat tendon yang ada di belakang, otot yang ada di bagian belakang betis, itu menjadi bagus. Nah, kemudian di telapak kaki, dipijat seperti ini. Tekan dari bawah ke atas. Tekan dari bawah ke atas. Seperti ini. Kemudian pijat pada jari kaki. Jadi kalau persendian sakit, kaki pegal, kaki terasa bermasalah, solusinya cara pijatnya seperti dalam video ini. Subscribe, like, dan bagikan videonya teman-teman. Karena ada begitu banyak orang yang sakit pada persendian, banyak orang yang sakit di badan, sakit di kaki, tidak tahu harus melakukan apa. Jadi teman-teman bantu orang lain, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, cara pijat jari kaki seperti ini teman-teman, tuh. Nah, ini sakit sekali, ya. Tapi tidak menimbulkan rasa sakit jika setelah selesai dipijat, ya. Nah, luar biasa teman-teman, tuh, ya. Oke. Nah, kemudian lakukan pelemasan dan pijat dari atas ke bawah seperti ini. Jadi kalau untuk menyelesaikan keluhan, per keluhan itu ada tekanan yang masing-masing harus ditingkatkan. Jadi ikuti channel YouTube Pijat Indonesia dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya. Saya berharap untuk membagikan video teman-teman bukan bermaksud supaya saya viral, bukan bermaksud supaya saya mendapatkan keuntungan yang banyak sekali, tidak. Saya hanya berharap supaya video yang saya bagikan, pengetahuan yang saya bagikan, itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Kemudian setelah pemijatan dilakukan, maka kita gerakkan seperti ini. Ini kalau digerakkan seperti ini, tanpa dipijat saja, menggerakkan kaki seperti ini, memberikan efek relaksasi pada seluruh anggota badan. Oke. Balik badan boleh. Nah, selanjutnya teman-teman,
pada posisi membelakang seperti ini, direlaksasi dulu seperti ini, tarik dari atas ke bawah. Teman-teman, saya ingatkan kembali, jangan memijat mengurut dari bawah ke atas seperti ini, karena itu akan membuat otot pada bagian ini menumpuk dan akan menimbulkan rasa sakit setelah selesai pemijatan. Tarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Kemudian pada bagian paha dari atas ke bawah juga begini. Dan gerakkan tempurung lutut seperti ini. Gerakkan dengkul seperti ini. Tarik dari atas ke bawah, kemudian melakukan pukulan ringan seperti ini. Dan tekan seperti ini. Setelah menekan seperti ini, teman-teman bisa melakukan relaksasi seperti ini dan gerakkan seperti ini. Digerakkan seperti ini supaya bantalan tulang yang ada di bagian pergelangan kaki dan di lutut itu menjadi rileks. Setelah itu dilipat seperti ini teman-teman dan menekan. Tekan tidak boleh terlalu keras, tetapi jika sudah terlipat dan rapat kemudian ditekan tidak ada rasa sakit, tingkatkan tekanannya supaya otot paha menjadi bagus. Ini saya tambah berat badan. Oke. Kemudian sebelahnya seperti ini dan tekan dari atas ke bawah. Lakukan pelemasan seperti ini dari atas ke bawah. Kemudian kembali gerakkan dengkul. Tangan boleh dari dalam ke arah luar begini, boleh juga dari luar ke dalam, sama saja. Kemudian lakukan pelemasan lagi seperti ini dan tekan seperti ini. Kemudian gerakkan seperti ini. Dan melipat seperti ini. Kemudian selanjutnya posisikan badan seperti ini. Tarik dari atas ke bawah seperti ini dengan mengikuti posisi tangan saya. Seperti ini. Jadi posisi tangan mengarah ke bawah, bukan begini. Oke. Setelah itu, teman-teman boleh melakukan gerakan melipat seperti ini dan menekan seperti ini. Jika tidak ada rasa sakit, tambah tekanannya seperti ini supaya otot perut juga menjadi bagus dan otot paha bagian depan menjadi bagus juga. Oke, kemudian lemaskan seperti ini. Oke teman-teman, itulah cara bagaimana mengatasi sakit pada persendian, sakit pada bagian kaki. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya berdoa mudah-mudahan teman yang sudah subscribe senantiasa diberi kesehatan, umur yang panjang, dimurahkan urusan rezekinya. Salam sehat, salam buat keluarga, salam dari tukang pijat terganteng sedunia. Saya Muhammad Mukmin, tukang pijat dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.